Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan dipertemukan dalam pembelajaran via daring atau online ini. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita secepatnya bisa dipertemukan di kampus kita yang tercinta. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan atau mempresentasikan materi dari prinsip dan alat evaluasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjaskes Rekte, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu prinsip evaluasi itu sendiri. Ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga evaluasi. Penjelasan dari bagan triangulasi adalah yang pertama, hubungan antara tujuan dengan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, anak panah yang menunjukkan hubungan antar keduanya mengarah pada tujuan dengan makna bahwa kegiatan belajar mengajar mengacu pada tujuan, tetapi juga mengarah dari tujuan ke kegiatan belajar mengajar atau biasa disebut KBM, menunjukkan langkah dari tujuan dilanjutkan pemikirannya ke kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Dengan makna demikian, maka anak panah berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Di lain sisi, jika dilihat dari langkah dalam menyusun alat evaluasi, ia mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan. Yang ketiga, hubungan antara KBM dengan evaluasi. Evaluasi harus mengacu dan sesuai dengan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Sebagai misal, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitik beratkan pada keterampilan, evaluasinya juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukan hanya dari aspek pengetahuan. Kecenderungan yang terdapat dalam praktek sekarang ini adalah bahwa evaluasi hasil belajar hanya dilakukan dengan tes tertulis, menekankan aspek pengetahuan saja. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum. Yang pertama, kontinuitas. Adapun kontinuitas terbagi yaitu evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Yang kedua, komprehensif dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek. Guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa ada pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya
bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk juga peserta didik itu sendiri. Yang kelima, praktis. Praktis mengandung arti bahwa mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang menggunakan alat tersebut. Menurut Sudijono, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar, yaitu prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Evaluasi hasil belajar harus dapat mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang telah terlaksana secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara berkesinambungan agar pihak evaluator dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijaksanaan untuk masa depan serta memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Adapun yang bagian B adalah alat evaluasi. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efisien dan efektif. Kata alat biasa juga disebut dengan istilah instrumen. Alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dengan pengertian tersebut, maka alat evaluasi dapat dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri atas 2 macam bentuk, yaitu bentuk objektivitas dan bentuk subjektif. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang baik, hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Ada 2 teknik evaluasi, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes, yang pertama itu skalanya bertingkat atau rating scale. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim mengatakan, rating gives numerical value to some kind of judgment. Maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Contoh, skor yang diberikan oleh guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. Biasanya angka-angka diterapkan pada skala dengan jarak yang sama, meletakkannya secara bertingkat dari yang rendah ke skala yang tinggi. Dengan demikian, skala ini dinamakan skala bertingkat.
Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya kuesioner merupakan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi orang yang diukur, atau biasa disebut juga sebagai responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan dirinya, data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap dan pendapatnya, dan lain-lain. Yang kedua, teknik tes. Berikut ini beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tes, yaitu yang pertama, dalam bukunya Evaluasi Pendidikan, Amir Dayen Indra Kusuma mengatakan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Yang kedua yaitu dalam bukunya Teknik Evaluasi, Muhtar Bukhari mengatakan tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid. Dari beberapa kutipan dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat lainnya, tes ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batas-batasan. Apabila rumusan yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan evaluasi yang dilakukan di sekolah, khususnya di suatu kelas, maka tes mempunyai fungsi ganda, yaitu mengukur siswa dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Untuk keperluan evaluasi proses belajar mengajar, dapat digunakan tes yang telah distandarisasikan maupun tes buatan guru. Tes terutama digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil kegiatan belajar mengajar. Ditinjau dari segi pelaksanaan, tes terdiri dari yang pertama itu tes tertulis. Tes tertulis merupakan alat penilaian yang dijawab oleh siswa, meliputi yang pertama itu tes berbentuk uraian, yaitu semua bentuk tes pertanyaan membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian. Tes bentuk uraian menuntut kemampuan siswa untuk mengorganisasikan dan merumuskan jawaban dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, tes bentuk objektif, yaitu semua bentuk tes yang mengharuskan siswa memilih di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberi jawaban singkat atau mengisi jawaban pada kolom titik-titik yang disediakan. Tes lisan. Tes lisan merupakan alat penilaian yang pelaksanaannya dilakukan dengan menggandakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan berupa proses berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah, mempertanggungjawabkan pendapat, penggunaan bahasa, dan penguasaan materi pelajaran. Ditinjau dari jenis pertanyaan yang akan diajukan. Tes lisan dapat berbentuk pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Ditinjau dari jawaban yang diinginkan, dapat berbentuk pertanyaan-pertanyaan berupa hafalan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Tes lisan dapat dilaksanakan dengan satu penguji menilai satu anak didik, satu penguji menilai sekelompok anak didik, sekelompok penguji menilai satu anak didik, dan kelompok penguji menilai sekelompok anak didik. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3, yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sehingga
Berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Yang kedua, tes formatif. Tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap. Yang ketiga yaitu tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar dalam pengalaman di sekolah. Tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir semester. Ditinjau dari fungsinya, yang pertama itu tes diagnostik. Yang pertama menentukan apakah bahan prasyarat telah dikuasai atau belum, menentukan tingkat penguasaan terhadap bahan yang dipelajari, memisahkan, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dalam menerima pelajaran yang akan dipelajari, menentukan kesulitan-kesulitan belajar yang dialami untuk menentukan cara khusus untuk mengatasi atau memberi bimbingan. Tes formatif sebagai umpan balik bagi siswa, guru maupun program untuk menilai pelaksanaan satu unit program. Tes sumatif untuk memberikan tanda kepada siswa bahwa telah mengikuti suatu program serta menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan kawannya dalam kelompok. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something now, stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work.